Kabut tipis menutupi lereng-lereng Bukit Aceh. Dari kejauhan, suara hutan masih terdengar biasa. Namun di balik kabut itu, satu desa bersiap menghadapi ajalnya. Tanggal 14 Juni 1904, Kutareh berubah menjadi kuburan terbuka. Parit-parit pertahanan yang semula digali untuk melawan serangan musuh justru menjadi tempat terakhir ratusan tubuh terbaring diam. Ada ayah, ibu, anak-anak, bahkan bayi yang tak sempat mengenal dunia. Lensa seorang fotografer kolonial mengabadikan momen itu, bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai tanda kemenangan. Sebuah foto yang hingga kini masih bisa kita lihat. Parit penuh jasad, desa yang lenyap, dan luka yang tak pernah sembuh. Ini sejarah kelam yang mungkin terlupakan dari Nanggro Aceh Darussalam. Perang Aceh meletus pada tahun 1873 ketika Belanda berusaha menundukkan Kesultanan Aceh, salah satu kerajaan Islam terakhir di Nusantara. Belanda datang dengan ambisi politik dan ekonomi, menguasai Selat Malaka, mengendalikan jalur perdagangan, dan menancapkan hegemoni di seluruh kepulauan. Tapi Aceh tidak menyerah begitu saja. Rakyatnya bertahan dengan gerilya. Ulama dan sultan memobilisasi perlawanan, menjadikan perang ini bukan sekedar perebutan tanah, melainkan jihad mempertahankan martabat. Selama bertahun-tahun, bentrokan demi bentrokan terjadi. Tentara kolonial yang terbiasa dengan strategi tempur terbuka kewalahan menghadapi hutan lebat dan serangan mendadak. Maka, Belanda membentuk mesin perang baru, pasukan Marsose, satu unit khusus yang lahir dari frustasi menghadapi ketangguhan Aceh. Marsose berbeda dari pasukan biasa. Mereka kecil, ringan, dan sangat mobile. Tidak ada artileri besar, yang ada hanyalah karabin pendek, kelewang tajam, dan disiplin bergerak di medan liar. Perwira-perwira Belanda memimpin, sementara tentaranya mayoritas didatangkan dari Jawa, Ambon, dan wilayah lain. Bagi Belanda, mereka adalah alat untuk menaklukkan Aceh dengan cara baru, cepat, kejam, dan menyapu bersih. Mereka disebut kolone macan karena bergerak dalam kelompok kecil, cepat, mematikan, seolah harimau lapar yang menyergap di tengah rimba. Tugas mereka bukan sekedar bertempur, tapi juga meneror, membakar desa, memutus logistik, menghukum siapapun yang dicurigai membantu perlawanan. Inilah awal dari strategi bumi hangus yang menandai fase paling gelap dalam Perang Aceh. Tahun 1904, Kolonel Pandalen memimpin ekspedisi besar ke pedalaman Gayo dan Alas. Tujuannya jelas, menghancurkan basis perlawanan yang masih tersisa. Ekspedisi ini berlangsung hanya dalam 2 bulan, tapi hasilnya mengerikan. Catatan resmi Belanda menyebut 2.900 orang tewas dan sekitar 1.150 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Angka itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan ini bukan pertempuran, melainkan pembantaian. Desa-desa yang dilalui pasukan Pandalen tak lagi sama. Rumah dibakar, ternak dibantai, penduduk dieksekusi. Siapapun yang menolak untuk tunduk dilenyapkan. Kampanye ini menciptakan gelombang ketakutan, menandai bahwa perlawanan rakyat akan dibalas dengan hukuman kolektif. Kutareh adalah puncak dari kekejaman ekspedisi Pandalen. Dalam serangan yang berlangsung hanya sekitar 90 menit, seluruh desa dimusnahkan. 313 pria, 189 perempuan, dan 59 anak-anak tewas ditembak. Total korban mencapai 561 jiwa. Satu komunitas lenyap dalam sekejap. Yang lebih mengerikan, foto-foto tragedi itu dijadikan trofi oleh Belanda. Tentara kolonial berpose di depan parit penuh mayat, seolah itu kemenangan yang membanggakan. Bagi rakyat Aceh, foto itu adalah bukti penderitaan. Bagi Belanda, itu laporan keberhasilan. Perbedaan pandangan ini menegaskan, bagi yang dijajah, perang berarti kehilangan segalanya. Bagi penjajah, perang hanyalah angka dan prestasi.
Kabar tentang keberhasilan ekspedisi Pandalen sampai ke Belanda. Di negeri penjajah, nama Panhurst dielulukan sebagai penjinak Aceh. Ia dipuja sebagai pahlawan kolonial, bahkan diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Monumen untuknya didirikan di Amsterdam, lambang kejayaan imperium. Namun, di balik monumen itu ada desa-desa di Aceh yang tinggal abu. Ada keluarga-keluarga yang hilang tanpa kabar. Ironis sejarah pun lahir. Di tanah air penjajah mereka bersorak, di tanah yang dijajah mereka berkabung. Kabar tentang keberhasilan ekspedisi Pandalen sampai ke Belanda. Di negeri penjajah, nama Panhurst dielulukan sebagai penjinak Aceh. Ia dipuja sebagai pahlawan kolonial, bahkan diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Monumen untuknya didirikan di Amsterdam, lambang kejayaan imperium. Di balik monumen itu ada desa-desa di Aceh yang tinggal abu. Ada keluarga-keluarga yang hilang tanpa kabar. Ironis sejarah pun lahir. Di tanah air penjajah mereka bersorak, di tanah yang dijajah mereka berkabung. Seberapa besar korban perang Aceh? Sejarawan memperkirakan jumlahnya mencapai puluhan ribu jiwa. Ada yang menyebut 50.000, ada pula yang menduga hingga 75.000 jiwa, sekitar 15% populasi Aceh kala itu. Angka ini sulit dipastikan karena catatan kolonial seringkali mengaburkan jumlah korban sipil. Namun yang jelas, perang ini meninggalkan luka yang dalam. Lebih dari sekedar angka, itu adalah cerita-cerita yang hilang, generasi yang musnah, doa-doa yang terputus, kehidupan yang dipadamkan paksa. Aceh tidak hanya kehilangan rakyatnya, tapi juga sebagian besar masa depannya. Perang Aceh resmi berakhir di atas kertas pada 1904. Namun perlawanan rakyat Aceh terus menyala, meski dalam skala kecil. Hingga dekade berikutnya, semangat itu diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, menjadi bagian dari identitas Aceh hingga kini. Kutare, Gayo, Alas, dan banyak desa lain tetap menjadi saksi bahwa perang ini bukan sekedar perbuatan kekuasaan, melainkan luka yang panjang yang menolak untuk dilupakan.